Halo semuanya, Hai. senang bisa kembali lagi kita saat duduk bersama-sama ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau belajar, kita mau merenungkan firman juga. Dan kita mau sembah Tuhan. Bisa tutup matamu dan kita doa ya. Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Thank you, kami boleh datang kembali. Kami mau saat duduk bersama-sama. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan turun atas kami, penghajuan, pengurapan-Mu ya Tuhan, dan kasih-Mu ya Tuhan melingkupi setiap kami. Thank you Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Sekali lagi sama-sama, taruh kedua tanganmu di hatimu. Katakan Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Raise your hands. Oh, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. Oh, we love you, God. I belong. Lord, all I ever need is you. Come draw me near. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Come draw me near. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need
is you. Oh, we love you God, we love you Jesus. Kami mengasihimu, haleluya. Kami menyembahmu. Hiramaya Ramaya Ramaya Se, Hiramaka Ramaya Ralama Ramamamu. Kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Yesus. Biar kasih-Mu mengalir, memulihkan, mengubahkan setiap kami. Haleluya. Hiramaka Ramaya Ramaya Se, Hiramaya Ramaya Ramanamaya Ramaya So, Hiramaka Ralaya Rararara. Oh, bawa kami semakin dekat dan mendekat kepadamu Tuhan. Kami mengasihimu. Oh, oh, haleluya. Jesus. Oh, yeah. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come through me, kasih-Mu Tuhan. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need. Lord, all I ever need is you. Yes, Lord. Lord, all I ever need is you. Tuhan Yesus, kami suka hadirat-Mu, kami suka dekat dengan Engkau Tuhan. Karena hadirat-Mu tempat kami mengalami kasih-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami memperoleh hikmat dari firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam saat teduh kami setiap hari, kami tidak melakukannya karena terpaksa, tapi karena kami tahu Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber hal yang baik dalam hidup kami hanya berasal dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kami mau baca Alkitab, bantu kami mengerti firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo kita buka Alkitab sama-sama di Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai 14. Nanti kita ganti-gantian baca ya. Ayat 1 sampai 5 nanti Kak Rainer ya. Yehezkiel pasal yang ke-37, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali." Ayat 6, Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya.
kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sesungguhnya mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa pelajari bahwa Tuhan itu mau memakai kita, terutama memakai perkataan kita. Ada satu istilah yaitu speak life. Bilang sama-sama dengan kakak ya, speak life. Yaitu life. memperkatakan kehidupan. Tahukah teman-teman semuanya bahwa Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berarti perkataan kita sebagai anak Tuhan itu ada kuasanya loh. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau kita mengucapkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, maka akan mendatangkan kehidupan bagi setiap yang mendengarnya, baik itu diri sendiri ataupun orang lain. Demikian juga kalau yang kita ucapkan adalah kata-kata yang negatif, kata-kata yang kasar, kata-kata yang merusak atau merendahkan orang lain, maka kata-kata kita akan membawa kematian. Bukan mungkin langsung orangnya mati meninggal dunia, bukan. Tapi karakternya bisa rusak, membunuh karakter bahasanya. Orang yang sebelumnya mungkin mencoba untuk jadi berani, lalu kemudian kata-kata kita iseng aja kita bilang, tadi kamu kok jelek banget. Langsung deh dia gak jadi berani lagi. Karakter beraninya gak jadi muncul. Dia jadi orang yang sangat penakut. Gara-gara apa? Gara-gara kata-kata kita. Atau kata-kata kita bisa membunuh potensi seseorang juga. Kita bilang, kamu gitu aja masa gak bisa? Aku loh lebih bagus dari kamu. Loh teman kita yang mendengar kalimat itu akan takut untuk mencoba. Demikianlah betapa berkuasanya kata-kata kita. Bukan hanya yang diucapkan kepada orang lain, termasuk apa yang kita ucapkan kepada diri sendiri. Ayo ikuti firman Tuhan. Speak life. Ucapkan kehidupan kepada dirimu sendiri. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah berkata aku ini anaknya ndak pintar. Aku ini ndak cantik. Atau apapun yang negatif. Jangan ada kata-kata sia-sia keluar dari mulut kita. Jangan ada kata-kata yang mengutuki diri sendiri. Tapi ucapkan berkat. Katakan firman. Ucapkan apa yang seperti firman. Apa kata firman tentang diri kita? Kita tahu beberapa ya. Tuhan bilang kita ini berharga. Kita ini mulia. Kita ini dicintai sama Tuhan. Kita ini diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita ini penuh dengan hikmat Tuhan. Kita ini disayang sama Tuhan. Demikian juga dengan orang lain. Ayo latih diri kita sama-sama untuk speak life. Untuk memperkatakan kehidupan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkan kata-kata kita, iman mereka dikuatkan. Waktu kita ucapkan firman, "Ma, jangan takut Ma, Tuhan pasti tolong." Imannya mama dibangkitkan. Ada mungkin opa yang sakit, "Ayo opa,
Kita berdoa ya Tuhan Yesus menyembuhkan. Imannya Opa jadi bangkit. Itu yang namanya memperkatakan kehidupan. Membuat orang lain jadi punya iman kepada Tuhan. Yang kedua, selain firman Tuhan, speak life juga adalah mengucapkan kata-kata pujian atau semangat kepada orang lain. Kalau orang yang dipuji atau orang yang diberi semangat, maka mereka akan menjadi lebih antusias. Tapi coba kalau diejek atau diragukan, pasti mereka jadi kurang semangat. Mana yang kita pilih? Speak life atau speak death? Ya pasti kita semua anak Tuhan, kita pilih untuk speak life. Mungkin yang terjadi bukan seperti tulang ini ya, yang di Alkitab ini Nabi disuruh bernubuat, tulangnya hidup. Kalau kita tidak perlu menghidupkan tulang, tapi kita speak life kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Amin. Siapa yang mau perkataannya dipakai Tuhan? Yes, kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, ampuni kami kalau misalnya hari-hari ini kami sering kali bersalah dengan kata-kata kami. Kami lebih sering komplain, kami lebih sering pesimis, lebih sering negatif baik tentang diri sendiri ataupun tentang orang lain. Tuhan, biarkan mulai hari ini kami mau dipakai Tuhan untuk memperkatakan kehidupan. Kami mau dipakai Tuhan untuk speak life. Karena kami percaya kata-kata kami diurapi oleh Tuhan. Kami percaya waktu kami mengucapkan firman, waktu kami mengucapkan kata-kata yang baik, maka iman orang lain akan dibangkitkan dan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Yes, ternyata perkataan kita berkuasa. Dan siapa di sini adik-adik yang mau perkataannya dipakai sama Tuhan? Salah satu cara untuk perkataan kita dipakai sama Tuhan bisa speak life adalah dikelilingi dengan komunitas teman-teman yang juga membangun, yang juga perkataannya membangun. Dan kalau kalian masih belum punya komunitas itu, kalian bisa join CG Kids. Kita ada yang namanya CG Kids. Gimana cara daftarnya? Gampang, mudah sekali. Cara daftarnya bisa klik link di bawah ini untuk daftar CG Kids. Nanti akan ada kakak CG Kids yang akan menghubungi kalian dan kalian akan dikelilingi dengan teman-teman yang membangun. Dan jangan lewatkan saat teduh setiap hari dan juga saat teduh bersama Eagle Kids minggu depan. See you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.